Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dengan NIM 210320075. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai manajemen perubahan dan kepemimpinan etis dalam organisasi. Pengertian manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan adalah upaya manajemen untuk melakukan perubahan berencana dengan bekerja sama dengan konsultan. Nah, tujuannya ini agar organisasi dapat bertahan hidup dan atau survive dan mencapai puncak perkembangan. Nah, tujuannya itu untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam jangka pendek dan panjang. Nah, beradaptasi dengan perubahan di lingkungan internal atau teknologi, strategi, tenaga kerja, dan eksternal atau pasar, konsumen, dan regulasi. Nah, manfaatnya itu untuk menghindari stagnasi organisasi, memastikan organisasi tetap dinamis dalam merespon perkembangan zaman. Selanjutnya ada tipe perubahan. Nah, yang pertama yaitu tipe perubahan rutin. Nah, ini direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Contohnya itu pengembangan proses kerja yang sudah ada, perubahan. Ini selanjutnya ada peningkatan. Ini melibatkan penambahan atau perbaikan dari apa yang telah dicapai. Contohnya peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya ada perubahan inovatif. Nah, perubahan inovatif ini mencakup perubahan besar yang menyentuh cara organisasi memberikan layanannya atau sering melibatkan ide-ide baru yang aplikatif. Nah, selanjutnya ada tahapan manajemen perubahan. Yang pertama itu tahap 1. Ini itu identifikasi perubahan, mengenali perubahan yang diperlukan, mengidentifikasi kebutuhan dan tipe perubahan yang akan dilakukan. Tahap kedua yaitu perencanaan perubahan. Nah, analisis situasional dan pemilihan strategi perubahan itu mengidentifikasi faktor pendukung yang dapat memastikan keberhasilan perubahan. Tahap yang ketiga itu implementasi perubahan. Nah, ini melakukan monitoring selama proses pencairan perubahan dan mengantisipasi kemungkinan masalah yang muncul. Tahap keempat, evaluasi dan umpan balik. Nah, ini mengumpulkan data untuk evaluasi serta memberikan umpan balik pada proses untuk memastikan bahwa perubahan berikutnya itu akan lebih efektif. Selanjutnya ada strategi manajemen perubahan. Yang pertama yaitu political strategi. Nah, ini memahami struktur kekuasaan dalam organisasi untuk mendukung perubahan. Yang kedua ada economic strategi. Nah, ini menguasai sumber daya ekonomi untuk mendukung perubahan yang berencana. Yang ketiga ada academic strategi. Ini menyadarkan bahwa anggota organisasi ini bahwa perubahan masuk akal secara rasional dengan data yang kuat. Yang keempat ada engineer strategi. Nah, ini fokus pada aspek teknis dan manusia dalam setiap perubahan. Yang kelima ada military strategi. Nah, ini perubahan ini melalui paksaan atau kekerasan bila diperlukan. Keenam ada confrontation strategi. Nah, ini menghadapi konflik untuk menimbulkan perubahan. Selanjutnya ada applied behavioral science model. Nah, ini memahami ilmu perilaku untuk membantu implementasi perubahan. Selanjutnya ada fellowship strategi. Nah, ini perubahan melalui prinsip kepengikutan atau fellowship. Selanjutnya ada komponen manajemen perubahan. Nah, tujuannya itu dalam perubahan itu
ada adaptasi dan efisiensi perubahan. Selanjutnya ada manajemen perubahan. Nah, ini orang yang bertanggung jawab atas implementasi perubahan. Selanjutnya ada agent of change. Ini pihak yang memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Selanjutnya ada strategi yang diterapkan. Nah, ini menyesuaikan metode berdasarkan situasi perubahan. Selanjutnya ada sumber daya. Nah, ini sumber daya ini sumber daya yang mendukung perubahan seperti tenaga kerja, teknologi, dan anggaran. Selanjutnya ada target audience. Nah, ini pihak-pihak dalam organisasi yang menjadi target perubahan. Selanjutnya beragam perubahan. Yang pertama itu perubahan tidak berencana. Nah, perubahan tidak berencana ini perubahan karena perkembangan atau developmental change. Nah, ini perubahan alami yang terjadi karena perkembangan organisasi. Selanjutnya perubahan tiba-tiba atau accidental change. Nah, perubahan ini perubahan yang tidak direncanakan dan terjadi secara mendadak. Selanjutnya ada perubahan berencana dan perubahan yang disengaja. Nah, didesain oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. Selanjutnya ada sasaran perubahan organisasi. Yang pertama itu perubahan struktur, itu mencakup perubahan pada tujuan, misi, dan tugas pokok organisasi. Selanjutnya ada perubahan prosedur kerja. Nah, ini perubahan dalam proses administrasi, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Selanjutnya ada perubahan hubungan kerja. Nah, ini menciptakan hubungan kerja yang lebih demokratis dan partisipatif antar anggota organisasi. Selanjutnya ada perubahan motivasi. Nah, ini meningkatkan motivasi agar organisasi ini melalui prosedur kerja baru yang lebih efisien, misalnya dengan penerapan teknologi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama itu pengetahuan. Nah, ini semakin tinggi pengetahuan anggota organisasi, maka semakin mudah mengikuti perubahan. Selanjutnya ada keterampilan. Nah, ini keterampilan ini baik fisik maupun non fisik. Keterampilan berperan penting dalam penerapan perubahan. Selanjutnya ada kepercayaan. Nah, ini keyakinan terhadap manfaat perubahan mempengaruhi penerimaan anggota organisasi. Selanjutnya ada lingkungan organisasi. Nah, lingkungan yang mendukung perubahan berperan penting dalam keberhasilan perubahan. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Nah, tujuan yang jelas dan visi yang kuat akan mempengaruhi perilaku anggota dalam menerima perubahan. Selanjutnya ada penolakan terhadap perubahan. Yang pertama itu penolakan individu. Nah, ini kebiasaan ini perubahan yang mengganggu rutinitas akan lebih sulit diterima. Selanjutnya ada rasa aman. Nah, ini perubahan yang mengancam rasa aman baik secara fisik maupun ekonomi cenderung ditolak. Selanjutnya ada ketidakpastian. Nah, ini orang yang lebih cenderung menolak perubahan yang hasilnya tidak pasti. Selanjutnya ada penolakan organisasional. Ini yang pertama yaitu inersia struktur. Nah, ini struktur organisasi yang sudah mapan sering menjadi hambatan. Selanjutnya ada ancaman terhadap keahlian. Nah, perubahan yang mengancam ini mengancam peran atau keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya ada ancaman terhadap kekuasaan. Nah, ini perubahan yang merubah hubungan kekuasaan dalam organisasi. Strategi mengatasi penolakan itu ada edukasi dan komunikasi. Nah, ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat secara jelas kepada seluruh pihak. Selanjutnya ada partisipasi. Nah, ini melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait perubahan. Selanjutnya ada manajemen perubahan dan kepemimpinan etis adalah dua pilar penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesuksesan organisasi di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, kedua konsep ini saling terkait dalam memastikan bahwa perubahan diterapkan secara efektif, adil, dan bertanggung jawab. Nah, dengan memperhatikan nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan serta interaksi dengan karyawan.
Nah, manajemen perubahan ini adalah proses struktur yang dirancang untuk membantu individu, tim, dan organisasi beradaptasi dengan perubahan dalam rangka mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Nah, perubahan bisnis ini bersifat besar seperti restrukturisasi perubahan atau lebih kecil seperti perubahan teknologi atau prosedur kerja. Tujuan manajemen perubahan itu ada satu, yang pertama yaitu mengurangi resistensi. Nah, ini membantu karyawan menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas perubahan. Ini memastikan bahwa perubahan terjadi dengan cepat dan tanpa gangguan yang signifikan pada operasi organisasi. Yang ketiga, ada meningkatkan kinerja organisasi. Nah, dengan perubahan yang berhasil, organisasi dapat lebih responsif terhadap tantangan dan peluang. Selanjutnya ada meminimalkan gangguan. Nah, ini mengurangi dampak negatif perubahan terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya ada tipe-tipe perubahan. Yang pertama yaitu perubahan struktural. Nah, perubahan ini dalam struktur organisasi seperti penggabungan departemen atau restrukturisasi. Yang kedua ada perubahan teknologi. Nah, ini implementasi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada perubahan budaya. Ini mengubah nilai, moral atau cara berpikir dalam organisasi. Yang keempat ada perubahan proses. Nah, ini meningkatkan atau memperbaharui cara kerja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kelima ada perubahan strategi. Perubahan besar dalam tujuan atau visi organisasi untuk mengatasi tantangan eksternal. Selanjutnya ada tahapan manajemen perubahan atau model Kotter. Nah, model manajemen perubahan yang terkenal dikembangkan oleh John P. Kotter yang membagi proses perubahan menjadi 8 tahapan. Yang pertama yaitu menciptakan rasa mendesak. Nah, ini menyadarkan semua pihak bahwa perubahan sangat penting dan mendesak. Yang kedua itu membangun koalisi pemandu. Nah, ini membentuk tim pemimpin yang kuat untuk menggerakkan perubahan. Yang ketiga ada mengembangkan visi dan strategi. Ini menyusun dan strategi untuk memandu perubahan. Yang keempat ada mengkomunikasikan visi perubahan. Nah, ini menyampaikan visi secara efektif ke seluruh organisasi. Yang kelima ada memberdayakan karyawan untuk bertindak. Ini menghapus hambatan dan mendukung karyawan dalam menjalankan perubahan. Karena ada mencapai keberhasilan jangka pendek. Nah, ini menunjukkan hasil awal untuk memotivasi semua pihak. Yang ketujuh ada menggabungkan peningkatan dan memperluas perubahan. Ini juga menggunakan keberhasilan untuk memperkenalkan lebih banyak perubahan. Yang kedelapan ada mengelembagakan perubahan. Nah, ini memastikan perubahan bahwa menjadi bagian dari budaya organisasi tersebut. Selanjutnya ada hambatan dalam manajemen perubahan. Yang pertama yaitu resistensi karyawan. Nah, ini karyawan ini cenderung takut atau merasa tidak nyaman dengan perubahan. Yang kedua itu kurangnya komunikasi. Nah, dalam kegagalan dalam mengkomunikasikan ini ada alasan dan manfaat perubahan dapat menyebabkan kebingungan. Yang ketiga ada kurangnya dukungan manajemen. Nah, ini tanpa dukungan ini dari manajemen puncak, maka perubahan sulit untuk berhasil. Yang keempat ada batasan waktu dan sumber daya. Nah, perubahan ini seringkali membutuhkan waktu, uang, dan juga tenaga yang signifikan. Selanjutnya ada kepemimpinan etis dalam organisasi. Nah, kepemimpinan etis ini adalah gaya kepemimpinan yang berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral yang kuat. Nah, pemimpin etis ini tidak hanya memikirkan hasil bisnis saja, tetapi juga memikirkan bagaimana kepemimpinan tersebut berdampak pada orang lain seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada karakteristik pemimpin etis. Yang pertama yaitu ada kejujuran. Nah, pemimpin etis ini yang jujur ini dalam semua aspek tindakan mereka dan selalu mengomunikasikan kebenaran. Yang kedua ada integritas. Nah, ini pemimpin ini bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral meskipun berada di bawah tekanan.
Yang ketiga ada keadilan. Nah, pemimpin etis ini memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memihak. Yang keempat ada transparansi. Nah, ini pemimpin terbuka dalam pengambilan keputusan dan membagi informasi yang relevan. Yang kelima ada empati. Nah, ini mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh karyawan atau pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam ada tanggung jawab sosial. Nah, ini kepemimpinan etis ini mempertimbangkan dampak keputusan bisnis terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Selanjutnya ada peran pemimpin etis dalam organisasi. Yang pertama itu menjadi teladan. Nah, seorang pemimpin etis ini menjadi panutan bagi karyawan dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan standar moral yang tinggi. Selanjutnya ada membangun budaya etis. Nah, pemimpin etis ini berperan dalam membangun budaya organisasi yang berdasarkan etika dan keadilan. Yang ketiga ada mengambil keputusan yang adil. Nah, pemimpin etis ini memastikan bahwa keputusan diambil dengan memperhatikan semua pihak yang terlibat dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Yang keempat ada membimbing dalam pengambilan keputusan. Nah, pemimpin ini memberikan panduan kepada karyawan dalam menghadapi dilema etis. Yang kelima ada meningkatkan komitmen karyawan. Nah, dengan keadilan dan empati, pemimpin etis ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi karyawan untuk bekerja dengan penuh semangat. Selanjutnya ada model kepemimpinan etis. Nah, yang pertama itu kepemimpinan transformasional. Nah, pemimpin yang ini adalah pemimpin berfokus pada menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk melampaui kepentingan pribadi dan bekerja demi kebaikan bersama. Yang kedua ada kepemimpinan servant. Ini atau pelayanan nih. Pemimpin pelayan ini mengutamakan kebutuhan karyawan dan membantu mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Yang ketiga ada kepemimpinan berbasis nilai. Nah, pemimpin ini membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai etis yang sudah disepakati dalam organisasi. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen perubahan dan kepemimpinan etis. Nah, yang pertama yaitu kepentingan bisnis versus kepentingan etis. Nah, ini terkadang keputusan bisnis ini yang paling menguntungkan tidak selaras dengan etika. Nah, seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan keduanya. Yang kedua ada resistensi karyawan. Nah, meskipun tadi dilakukan secara etis, perubahan tetap dapat menimbulkan resistensi karena ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Yang ketiga ada tekanan eksternal. Nah, tekanan ini bisa juga dari investor atau pasar. Nah, ini dapat mempengaruhi kemampuan pemimpin untuk selalu bertindak etis. Nah, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Selanjutnya ada hubungan antara manajemen perubahan dan kepemimpinan etis. Nah, manajemen perubahan dan kepemimpinan etis ini memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, kepemimpinan etis ini dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan proses perubahan. Nah, ini dengan memastikan bahwa setiap langkah perubahan ini dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, cara di mana kepemimpinan etis ini mendukung manajemen perubahan itu yang pertama yaitu membangun kepercayaan di tengah perubahan. Nah, ini perubahan ini seringkali menciptakan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan karyawan. Nah, ini seorang pemimpin etis ini yang berkomunikasi secara jujur dan terbuka dapat membantu meredakan kekhawatiran tersebut dan membangun kepercayaan. Nah, dengan kepercayaan yang tinggi, seorang karyawan itu lebih mungkin untuk menerima dan mendukung perubahan tersebut. Karena ada beragam perubahan dalam organisasi. Nah, perubahan dalam organisasi ini dapat bervariasi dari perubahan kecil dalam prosedur kerja hingga perubahan besar yang melibatkan restrukturasi atau transformasi budaya.
Nah, umumnya terjadi di organisasi jenis perubahan. Yang pertama itu perubahan struktural. Nah, perubahan ini melibatkan modifikasi pada struktur organisasi. Nah, ini dapat mencakup restrukturisasi, penggabungan unit bisnis, dan penghapusan posisi tertentu atau penciptaan jabatan baru. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, merasakan perubahan pasar, atau mempersiapkan pertumbuhan di masa depan. Ini contohnya, ini restrukturisasi organisasi. Ini menjadi matriks di mana pekerja melapor ke lebih dari satu manajer untuk mengakomodasi kompleksitas proyek. Yang kedua ada perubahan teknologi. Nah, ini perubahan teknologi ini melibatkan penerapan sistem, perangkat atau alat teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dengan kemajuan teknologi, organisasi ini seringkali harus mengubah cara mereka bekerja. Nah, ini misalnya dengan mengotomatiskan proses manual atau mengadopsi perangkat lunak baru. Ini contohnya itu penerapan sistem enterprise resource planning. Ini untuk mengelola berbagai fungsi organisasi secara integrasi. Yang ketiga ada perubahan proses. Nah, ini melibatkan perubahan dalam metode atau prosedur kerja sehari-hari. Dan ini tujuannya itu dari perubahan proses adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan kualitas layanan. Contohnya itu ada mengubah metode produksi dari pendekatan tradisional ke metode lean manufacturing. Ini untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat ada perubahan budaya. Nah, perubahan budaya ini berkaitan dengan nilai, moral, norma, dan perilaku yang menjadi dasar cara organisasi beroperasi. Nah, ini seringkali merupakan salah satu perubahan yang paling sulit diterapkan karena ini bisa menyangkut keyakinan dan pola pikir karyawan. Contohnya itu mengubah budaya kerja dari yang berfokus pada hierarki ketat menjadi lebih kolaboratif dan partisipatif. Yang kelima ada perubahan strategis. Nah, ini adalah perubahan yang besar yang melibatkan pergeseran dalam visi atau arah jangka panjang organisasi. Perubahan ini seringkali terjadi karena terjadi sebagai respon terhadap ancaman atau peluang eksternal yang signifikan. Ini contohnya perubahan manufaktur beralih ke metode bisnis layanan berlangganan untuk produk-produknya. Selanjutnya ada perubahan produk atau layanan. Nah, ini organisasi mungkin memperkenalkan produk atau layanan baru untuk mengubah produk atau layanan yang ada untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar. Nah, contohnya itu seperti sebuah perusahaan teknologi meluncurkan generasi baru yang lebih canggih dan sebelumnya. Selanjutnya ada sasaran organisasi. Nah, sasaran perubahan dalam organisasi ini merujuk pada aspek-aspek spesifik yang ingin diubah atau ditingkatkan melalui proses perubahan. Nah, umumnya dalam perubahan organisasi itu sasarannya itu ada yang pertama yaitu struktur organisasi. Nah, perubahan struktur ini bertujuan untuk menciptakan bentuk organisasi yang lebih responsif, fleksibel, dan efisiensi. Nah, perubahan ini bisa meliputi pengurangan tingkat hierarki, penggabungan unit bisnis, atau perubahan dalam hubungan pelaporan. Yang kedua ada budaya organisasi. Nah, perubahan budaya organisasi ini bertujuan untuk mengubah nilai keyakinan dan norma yang memandu perilaku karyawan. Nah, ini biasanya dilakukan untuk mendukung strategi bisnis baru atau merespon perubahan dalam lingkungan eksternal. Yang ketiga ada kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan ini dalam sebuah organisasi ini sering menargetkan perubahan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, kemampuan mereka untuk berkolaborasi, atau bisa juga keterampilan teknis pada karyawan tersebut. Nah, ini bisa dilakukan melalui pelatihan, program pengembangan, atau perubahan dalam proses kerja. Yang keempat ada sistem teknologi. Nah, sistem teknologi ini bisa penggantian atau pembaruan sistem teknologi adalah sasaran umum, terutama untuk dalam organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi atau mengikuti perkembangan teknologi.
Yang kelima ada proses bisnis. Nah, sasaran lain dari perubahan adalah memperbaiki atau merampingkan proses bisnis. Nah, ini dapat mencakup peningkatan alur kerja, memperpendek siklus reproduksi, atau merampingkan rantai pasokan. Selanjutnya ada strategi bisnis. Nah, perubahan strategi bisnis ini adalah sasaran besar yang bisa mencakup perubahan dalam organisasi, bersaing di pasar, model bisnis yang digunakan, atau cara organisasi mendekati inovasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Nah, faktor ini yang mempengaruhi perubahan itu yang pertama ada internal maupun eksternal. Nah, yang di eksternal itu terdiri dari teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini seringkali memaksa organisasi untuk mengadopsi cara kerja yang baru untuk tetap kompetitif. Yang kedua ada globalisasi. Nah, pasar global ini yang semakin terhubung memaksa organisasi untuk bersaing di tingkat global yang memerlukan adaptasi strategi dan operasional. Yang ketiga ada regulasi pemerintah. Nah, peraturan baru atau perubahan dalam undang-undang dapat memaksakan organisasi untuk menyesuaikan operasi mereka. Yang keempat ada kondisi ekonomi. Nah, resesi, inflasi, atau perubahan dalam kondisi ekonomi global atau lokal dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Yang kelima ada perubahan permintaan pasar. Nah, perubahan permintaan pasar ini perubahan dalam selera atau kebutuhan konsumen dapat mendorong perusahaan untuk mengubah produk, layanan, atau strategi pemasaran mereka. Faktor internal itu yang pertama itu ada kinerja organisasi. Nah, kinerja ini performa yang buruk atau penurunan keuntungan dapat memaksa organisasi untuk melakukan perubahan dalam struktur atau strategi mereka. Yang kedua ada inovasi internal. Nah, penemuan atau inovasi di dalam organisasi dapat memicu perubahan operasional atau strategi. Yang ketiga ada kepemimpinan baru. Nah, pemimpin baru ini dalam organisasi seringkali membawa perubahan visi, misi, dan cara kerja. Yang keempat ada budaya organisasi. Nah, budaya yang tidak sesuai dengan tantangan bisnis saat ini bisa menjadi pendorong perubahan. Yang kelima ada pertumbuhan perusahaan. Nah, ketika perusahaan tumbuh, perubahan dalam struktur, proses, atau strategi seringkali dibutuhkan untuk membangun skala yang lebih besar. Materi selanjutnya ada penolakan terhadap perubahan. Nah, penolakan terhadap perubahan ini adalah reaksi alami dari karyawan yang merasa terancam atau tidak nyaman dengan perubahan yang akan datang. Nah, resisten ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Yang pertama itu alasan penolakan perubahan yang terdiri dari takut akan ketidakpastian. Nah, banyak juga nih karyawan merasa takut atau cemas terhadap perubahan karena mereka ini tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, atau misalnya bagaimana perubahan itu akan mempengaruhi mereka. Yang kedua, kehilangan kendali. Nah, karyawan ini mungkin merasa kehilangan kendali atas pekerjaan atau masa depan mereka. Ini terutama jika perubahan ini melibatkan teknologi atau metode kerja baru. Yang ketiga itu ada ancaman terhadap status. Nah, ini bisa juga nih perubahan bisa dilihat sebagai ancaman terhadap status, posisi, atau prestis seseorang di organisasi. Yang keempat ada kurangnya pemahaman. Nah, ini kurangnya pemahaman ini bisa juga karyawan yang tidak memahami alasan dibalik perubahan, mungkin menolak karena mereka tidak melihat manfaatnya. Yang kelima ada kebiasaan yang kuat. Nah, karyawan yang sudah terbiasa dengan cara kerja tertentu mungkin mereka ini sulit beradaptasi dengan cara baru mereka. Yang keenam ada ketidakpercayaan pada manajemen. Nah, jika ada sejarah ketidakpercayaan antara manajemen dan karyawan ini mungkin menolak perubahan karena mereka tidak percaya pada niat atau kemampuan manajemen. Selanjutnya ada jenis-jenis penolakan. Ini penolakan yang pertama itu penolakan aktif. Nah, biasanya ini seorang karyawan yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap
perubahan dan mungkin bahkan mencoba untuk menghalanginya. Yang kedua ada penolakan pasif. Nah, ini bisa juga seorang karyawan ini mungkin tidak secara langsung menolak perubahan, tetapi mereka ini mungkin menunda atau menghindari penerapan perubahan tersebut. Yang ketiga itu penolakan tersembunyi. Nah, ini karyawan ini tampak menerima perubahan di permukaan, tetapi kalau di balik layar tuh mereka tidak mengikuti aturan atau tidak berkomitmen pada perubahan tersebut. Selanjutnya ada strategi mengatasi penolakan terhadap perubahan. Nah, bisa juga nih mengatasi penolakan terhadap perubahan ini adalah bagian penting dalam manajemen perubahan. Nah, kita juga bisa mengatasi resistensinya itu dengan cara komunikasi yang efektif. Nah, salah satu penyebab utama resistensi ini adalah kurangnya komunikasi yang jelas tentang alasan perubahan dan manfaatnya. Nah, oleh karena itu kita juga harus memanajemenkan ini. Yang pertama itu manajemennya itu menjelaskan dengan jelas mengapa perubahan diperlukan. Yang kedua, mengomunikasikan visi dan manfaat perubahan kepada karyawan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagai kekhawatiran mereka. Nah, melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Ketika seorang karyawan ini dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan, nah seorang karyawan ini akan merasa lebih memiliki perubahan tersebut dan lebih cenderung mendukungnya. Nah, keterlibatan ini juga bisa berupa yang pertama, konsultasi dengan karyawan tentang bagaimana perubahan akan berdampak pada pekerjaan mereka. Yang kedua itu membentuk tim perubahan yang terdiri dari beberapa level organisasi untuk memimpin perubahan. Selanjutnya ada penyediaan pelatihan dan dukungan. Nah, ini resistensi tadi seringkali terjadi karena seorang karyawan ini merasa mereka ini tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, oleh karena itu sangat penting ini untuk memberikan pelatihan yang memadai dan dukungan teknis agar mereka merasa percaya diri. Selanjutnya ada membangun kepercayaan melalui kepemimpinan etis. Nah, kepemimpinan etis ini dan transparan dapat membantu mengatasi resistensi dengan membangun kepercayaan. Pemimpinan yang adil, jujur, dan selanjutnya ada kepemimpinan karismatik berlandaskan etika. Nah, kepemimpinan karismatik ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin mempengaruhi dan menginspirasi pengikut melalui karisma pribadi, visi yang kuat, dan kepribadian yang menarik. Pemimpin karismatik ini seringkali dianggap sebagai sosok visioner, berani, dan mampu memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan besar. Ciri-ciri kepemimpinan karismatik itu yang pertama, visi yang jelas. Nah, pemimpin yang karismatik ini memiliki visi yang kuat dan dapat mengomunikasikannya dengan cara yang menginspirasi pengikutnya. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang hebat. Nah, mereka pandai berkomunikasi, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain untuk mengikuti mereka. Yang ketiga, keberanian mengambil risiko. Nah, ini mereka tidak takut mengambil risiko untuk mencapai visi mereka. Yang keempat, kemampuan membangun kepercayaan. Nah, pemimpin karismatik ini mampu membangun kepercayaan di antara pengikutnya yang memperkuat komitmen terhadap visi. Selanjutnya ada kepemimpinan karismatik berlandaskan etika. Nah, kepemimpinan karismatik ini bisa membawa manfaat besar, tetapi tanpa landasan etika yang kuat, gaya ini bisa menjadi manipulatif dan destruktif. Nah, kepemimpinan karismatik ini berlandaskan etika untuk memastikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh pemimpin ini digunakan untuk tujuan yang baik, bukan untuk kepentingan pribadi atau eksploitasi saja. Selanjutnya ada komponen etika dalam kepemimpinan karismatik. Yang pertama itu transparansi. Nah, seorang pemimpin harus transparan dalam tujuannya dan tidak menyembunyikan agenda tersembunyi. Yang kedua itu tanggung jawab moral. Nah, seorang pemimpin harus tanggung jawab atas dampak keputusan mereka terhadap pengikut dan masyarakat. Yang ketiga ada keadilan. Nah, pemimpin yang karismatik ini harus bersikap adil dan menghindari penggunaan kekuasaan mereka untuk tujuan yang merugikan orang lain.
Selanjutnya ada krisis moral dalam kepemimpinan modern. Pengertian dari krisis moral dalam kepemimpinan. Nah, krisis moral ini terjadi ketika pemimpin gagal menjalankan tanggung jawab mereka dengan cara yang etis, yang mengarah pada skandal, ketidakpercayaan, dan kerugian bagi organisasi atau masyarakat. Nah, krisis moral ini juga sering muncul karena penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau keputusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Penyebab krisis moral dalam kepemimpinan modern, yang pertama itu kepentingan pribadi. Nah, seorang pemimpin ini seringkali menghadapi godaan untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri daripada organisasi atau masyarakat. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas. Nah, ketika seorang pemimpin ini tidak diawasi atau tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, maka mereka cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, budaya organisasi yang tidak etis. Nah, krisis moral ini dapat muncul ketika budaya organisasi mendorong perilaku yang tidak etis atau membenarkan pelanggaran hukum dan norma. Selanjutnya, dampak krisis moral. Yang pertama itu hilangnya kepercayaan publik. Nah, krisis moral ini seringkali mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari karyawan, pelanggan, atau masyarakat terhadap pemimpin dan organisasinya. Yang kedua, kerusakan reputasi. Nah, skandal atau kegagalan moral ini bisa menghancurkan reputasi seseorang, pemimpin, dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada kinerja yang menurun. Nah, organisasi yang terlibat dalam krisis moral ini seringkali mengalami penurunan produktivitas, hilangnya talenta, dan kinerja yang buruk. Selanjutnya ada cara mengatasi krisis moral. Yang pertama itu pemimpin harus bertanggung jawab. Nah, mengakui kesalahan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi adalah cara penting untuk mengatasi krisis moral. Selanjutnya peningkatan akuntabilitas. Nah, menciptakan sistem pengawasan ini dan audit yang efektif dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Yang ketiga ada pendidikan etika. Ini untuk mengedukasi pemimpin dan karyawan tentang pentingnya etika dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya tantangan pemimpin dalam menghadapi perubahan generasi. Yang pertama yaitu perubahan generasi di tempat kerja. Nah, tempat kerja modern terdiri dari berbagai generasi, mulai dari generasi baby boomer hingga Gen Z. Nah, setiap generasi ini membawa nilai, harapan, dan gaya kerja yang berbeda. Tantangan bagi pemimpin adalah bagaimana mengelola dan memimpin tim lintas generasi ini dengan efektif. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi pemimpin. Yang pertama yaitu perbedaan nilai dan harapan. Nah, generasi yang lebih tua ini mungkin menghargai stabilitas dan loyalitas, sementara generasi yang lebih muda menginginkan fleksibilitas dan makna dalam pekerjaan. Yang kedua ada gaya komunikasi berbeda. Nah, generasi yang lebih tua ini mungkin lebih menyukai komunikasi tatap muka, sedangkan generasi yang lebih muda ini cenderung lebih nyaman menggunakan teknologi dan komunikasi digital. Yang ketiga ada motivasi yang berbeda. Nah, setiap generasi ini memiliki faktor motivasi yang berbeda. Seorang pemimpin juga harus menyesuaikan pendekatan mereka untuk memotivasi setiap kelompok. Yang keempat ada teknologi dan informasi. Nah, ini generasi ini muda ini cenderung lebih adaptasi terhadap teknologi baru dan seringkali mendorong perubahan cepat dalam organisasi yang menyebabkan ketegangan dalam generasi yang lebih tua. Selanjutnya ada strategi mengatasi tantangan. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan antar generasi. Nah, ini bisa juga memfasilitasi pembelajaran di antara generasi dan dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam nilai dan harapan. Yang kedua ada fleksibilitas kepemimpinan. Nah, pemimpin ini harus fleksibel dalam gaya kepemimpinan mereka, menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan setiap generasi. Yang ketiga ada kolaborasi lintas generasi. Nah, ini mendorong kolaborasi antar generasi dapat membantu memanfaatkan kekuatan unik setiap kelompok generasi dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
Selanjutnya, peran pemimpin generasi muda dalam pembangunan bangsa. Nah, pemimpin generasi muda dan pembangunan bangsa. Nah, pemimpin generasi muda ini memiliki peran penting dalam membangun masa depan bangsa karena mereka membawa perspektif baru, ide-ide inovatif, dan sangat semangat untuk perubahan. Nah, seorang pemimpin muda ini seringkali lebih adaptif terhadap teknologi dan globalisasi serta lebih terbuka terhadap keberagaman dan inklusi. Selanjutnya ada kontribusi pemimpin muda dalam pembangunan bangsa. Yang pertama yaitu ada inovasi dan teknologi. Nah, pemimpin muda ini seringkali mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Yang kedua ada keadilan sosial. Nah, generasi muda ini cenderung lebih sadar akan isu-isu keadilan sosial dan sering berperan aktif dalam memperjuangkan hak asasi mereka, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Yang ketiga ada kewirausahaan sosial. Nah, pemimpin muda ini sering memulai usaha yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial saja, tetapi juga dampak sosial. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi pemimpin muda. Yang pertama itu kurangnya pengalaman. Nah, meskipun tadi pemimpin muda ini memiliki ide-ide inovatif, tapi pemimpin muda ini seringkali kurang pengalaman dibandingkan generasi yang lebih tua. Yang kedua ada stigma terhadap usia. Nah, generasi muda ini mungkin dianggap kurang kompeten atau tidak siap memimpin karena usia mereka. Yang ketiga ada perubahan yang cepat. Nah, seorang pemimpin muda ini bisa menghadapi tantangan dalam menavigasi dunia yang berubah cepat, terutama di bidang teknologi dan globalisasi. Lalu ada metode pengembangan organisasi dalam kepemimpinan generasi muda. Nah, pengembangan kepemimpinan dalam generasi muda ini dalam organisasi ini adalah penting untuk memastikan bahwa organisasi ini memiliki pemimpin masa depan yang mampu menghadapi tantangan dan peluang. Nah, ada beberapa metode pengembangan organisasi dalam konteks kepemimpinan muda, generasi muda. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Nah, program kepelatihan formal ini seperti kursus manajemen dan pelatihan keterampilan kepemimpinan ini sangat penting untuk mengembangkan kepemimpinan pemimpin muda. Yang kedua ada mentorship. Nah, ini bimbingan dari pemimpin yang lebih berpengalaman dapat membantu pemimpin muda belajar dari pengalaman dan menghindari kesalahan yang terjadi pada umumnya. Yang ketiga ada program rotasi kerja. Nah, rotasi kerja ini memungkinkan pemimpin muda untuk memahami berbagai aspek bisnis dan memperoleh wawasan tentang bagaimana berbagai departemen bekerja. Selanjutnya ada membangun budaya inovasi. Nah, organisasi ini harus menciptakan budaya yang mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, di mana pemimpin muda ini merasa bebas untuk mengajukan ide-ide baru dan mencoba pendekatan baru tanpa takut gagal. Lalu ada teknologi sebagai penggerak pengembangan. Nah, pengembangan pemimpin ini muda harus mencakup pembelajaran dan adopsi teknologi baru. Organisasi ini harus mendorong pemimpin muda untuk terlibat dalam transformasi digital dan mengembangkan solusi teknologi untuk masalah bisnis yang kompleks. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan generasi muda yang efektif. Nah, pengembangan kepemimpinan yang efektif bagi generasi muda ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek. Aspek yang pertama itu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Nah, organisasi ini perlu menawarkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemimpin muda ini selalu memiliki keterampilan terbaru dan memahami dinamika industri yang berubah. Yang aspek kedua yaitu pengembangan soft skill. Nah, selain keterampilan teknis tadi,
Pemimpin muda ini perlu mengembangkan soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, negosiasi, dan kepemimpinan yang efektif. Aspek ketiga yaitu pengembangan kepemimpinan berbasis nilai. Nah, pemimpin muda ini harus dibimbing untuk mengembangkan gaya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai seperti integritas, empati, dan tanggung jawab sosial yang akan membangun mereka menjadi pemimpin yang dihormati di masa depan. Aspek keempat ada pembelajaran dari pengalaman. Nah, ini bisa juga mendorong pemimpin muda untuk mengambil resiko yang diperhitungkan dan belajar dari kesalahan mereka adalah cara penting untuk mengembangkan kepemimpinan yang kuat dan resilient. Sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.